Salam tetap sehat. Ayo makan cerdas. Mari bersama pertahankan kesehatan kita demi Indonesia yang lebih baik. Video ketiga ini akan membahas prinsip nutrisi komprehensif 7K yang kedua, yaitu prinsip kualitas. Pada dasarnya, kualitas dari makanan yang kita makan harus memenuhi syarat dapat memenuhi kebutuhan atau lebih tepatnya kecukupan unsur nutrisi, dalam hal ini mikronutrisi yaitu vitamin dan mineral termasuk fitokimia seseorang pada kondisi tertentu, di saat yang sama seimbang makronutrisinya, karbohidrat, protein, dan lemak, dan tidak menyebabkan kekurangan atau kelebihan kalori. Ingat, sesuai kondisi tertentu untuk orang tertentu, di mana prinsip kondisi ini telah saya bahas pada video sebelumnya. Jadi bagi Anda yang belum menonton video sebelumnya, silahkan ditonton dan dipelajari dulu. Sekali lagi, prinsip kualitas adalah dapat mencukupi semua kebutuhan mikronutrisi sesuai kondisi, memiliki keseimbangan makronutrisi, dan tidak kurang atau lebih kalori. Secara ringkas, prinsip kualitas ini mempertimbangkan sub-prinsip 2K, yaitu kepadatan dan keseimbangan. Di dalam ilmu nutrisi, kepadatan unsur nutrisi didapatkan dengan membandingkan unsur nutrisi tertentu dengan jumlah kalori yang dikandungnya. Sebagai contoh, sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel ini, vitamin C pada gabungan beberapa makanan berbasis tumbuhan adalah 293 mg per 500 kalori. Artinya, nilai kepadatan nutrisinya adalah 293 per 500 sama dengan 0,6. Sementara itu di sisi yang lain, vitamin C pada gabungan beberapa makanan hewani adalah sebesar 4 mg per 500 kalori. Artinya, nilai kepadatan nutrisinya adalah 0,008. Menurut Anda, mana yang memiliki kepadatan unsur nutrisi terbaik untuk vitamin C? Tumbuhan atau hewani? 0,6 atau 0,008? Tentu saja jawabannya adalah tumbuhan. Dan bila kita kembali mencermati tabel ini, maka sebenarnya secara umum, makanan tumbuhan memiliki kepadatan nutrisi yang lebih baik dibandingkan dengan makanan hewani. Artinya, bagian dari prinsip kualitas ini menganjurkan kita untuk lebih banyak mengonsumsi makanan berbasis tumbuhan, terutama tumbuhan yang utuh. Bagaimana dengan prinsip keseimbangan? Prinsip keseimbangan menekankan pada persentase makronutrisi, baik karbohidrat, protein, dan lemak dalam makanan. Rekomendasi sesuai Acceptable Macronutrients Distribution Range atau AMDR adalah karbohidrat 45-65%, lemak 20-35%, dan protein 10-35% dari total kalori. Sebagai contoh, nasi dari beras putih seberat 200 gram memiliki kandungan karbohidrat 79 gram, lemaknya 0,6 gram, proteinnya 6,8 gram. 1 gram karbohidrat dan protein akan menghasilkan 4 kalori, sementara 1 gram lemak akan menghasilkan 9 kalori. Berdasarkan hal ini, maka pada contoh nasi putih 200 gram ini, bila 79 gram karbohidrat dikalikan dengan 4, akan menghasilkan 316 kalori. Dan bila 316 kita bagi dengan jumlah kalori total 350 dari nasi putih 200 gram dan dikalikan dengan 100%, maka hasilnya adalah sekitar 90%. Bila cara yang sama diterapkan pada protein, maka hasilnya adalah 8%. Sedangkan lemak sedikit berbeda karena angka 0,6 akan dikalikan dengan 9 dan seterusnya. Hasilnya adalah 2% lemak. Artinya, dalam 200 gram nasi putih mengandung karbohidrat 90%, lemak 2%, dan proteinnya 8%.
Bila ini kita bandingkan dengan AMDR tadi, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa nasi dari beras putih tidak memenuhi kaidah seimbang dalam prinsip kualitas yang sedang kita pelajari. Begitu juga dengan contoh berikut. Tempe goreng 50 gram tidak seimbang. Telur rebus 1 buah tidak seimbang. Sayur capcay 100 gram juga tidak seimbang, dan buah alpukat 100 gram juga tidak seimbang. Tetapi ketika kita menggabung kelompok makanan sumber karbohidrat, protein hewani, dan protein nabati saja, maka akan terjadi perubahan. Dan perubahan ini sebenarnya sudah sesuai dengan AMDR tadi. Kalau sudah sesuai dengan AMDR tadi, sudah seimbang, bagaimana dengan sayur dan buah? Apakah harus ditambah? Harus, karena sayur dan buah ini sesuai dengan sub-prinsip kepadatan nutrien tadi, tidak akan mengubah keseimbangan kalori, tetapi akan berkontribusi terhadap suplai vitamin, mineral, dan bahkan fitokimia yang sedikit ditemukan pada 3 kelompok bahan makanan yang pertama tadi. Dan dengan menerapkan prinsip penggabungan ini yang akan kita pelajari lebih dalam pada video yang kelima, prinsip yang keempat yaitu keanekaragaman, maka lengkaplah makanan yang disebut berkualitas. Sekali lagi ingat bahwa kualitas berarti dapat mencukupi semua kebutuhan mikronutrisi baik vitamin, mineral, bahkan fitokimia, memiliki keseimbangan makronutrisi yaitu karbohidrat, protein, dan lemak, dan tidak kurang atau lebih kalori sesuai kondisi seseorang. Jangan lupa, sesuai kondisi seseorang. Tentang tidak kurang dan lebih kalori akan saya sampaikan pada video berikutnya tentang prinsip kuantitas. Tetap sehat, ayo makan cerdas.